Assalamualaikum anak-anakku, selamat siang. Gimana kabar hari ini? Oke kan? Oke, selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Oke, hari ini kita akan bahas tentang cara belajar efektif dan efisien kalian. Karena dalam pembelajaran yang daring ini, kita harus lebih efektif dalam belajar. Contohnya, ketika kita akan melakukan suatu daring tidak ada guru, maka kita akan merasa enggan untuk melakukannya. Males, nanti. Oke, kita harus, tapi itu akan menjadi tagihan kita untuk menyelesaikan tugas kita. Makanya kita harus gimana caranya untuk bisa belajar secara efektif dan efisien. Lebih mudah dalam belajar karena dianggap bahwa cara belajar efektif dan efisien itu hanya suatu slogan. Karena kita tidak tahu gimana kondisi pribadi seseorang untuk bisa belajar yang bagus, yang sesuai dengan harapannya. Gini, kamu mood mau belajar, tapi bahan nggak bisa belajar. Oke, kita harus cari bahan. Ini materinya hari ini apa ya? Oke, IPA. Kita harus sediakan IPA dulu. Oke, kita harus smooth dalam belajar. Oke, kemudian ada satu bahan. Yang kedua yaitu pengaturan waktu. Kita dibatasi oleh daring dengan pengaturan waktu ya. Pengaturan waktu, oke, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10. Oke, waktu itu kita mengerjakan IPA. Ya, kita ambil buku IPA itu, kita fokus di IPA itu. Ya. Dengan begitu, maka kalian akan lebih mudah mengerjakannya daripada kalian fokus ke materi yang lain. Kemudian yang kedua, tempat. Tempat untuk belajar itu lebih baik kamu sesuaikan dengan mood, karena orang satu dengan yang lain itu berbeda. Contoh, kamu suka dengan suasana yang tenang, sementara teman yang lain suka suasana yang gaduh dengan mendengarkan musik, dengan melihat TV, itu mereka lebih tenang. Tapi kalian harus sesuaikan dengan kondisi kalian sendiri. Tadi pengaturan waktu, kemudian tempat belajar. Itu yang ketiga yaitu penggunaan sarana dan prasarana belajar. Ketika pembelajaran daring, kalian tahu nggak ada guru di situ, berarti kalian harus lebih individu. Ya, guru memberikan materi secara online, berarti kamu pelajari dulu materi itu, kemudian baru kamu kerjakan tugas yang ada. Ya, dengan begitu, kemudian sarana prasarana, kalian punya HP itu kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Kamu bisa browsing di situ, kemudian kamu bisa ambil video-video di situ lebih bagus, lebih bermanfaat. Kemudian video pendukung itu lebih efektif karena sekarang banyak sekali pembelajaran yang online. Contoh ada ruang guru, kemudian ada yang lain lah, kalian pasti tahu sendiri. Kemudian kalian di situ kalian bisa cari video-video situ lebih mudah ya. Kalian harus lebih aktif supaya belajar kamu tuh lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat yaitu membuat review yaitu memanggil kembali, merekol apa yang sudah kamu pelajari. Ketika kamu KBM secara tatap muka, kamu sudah mempelajari hal-hal tersebut, apalagi anak yang kelas 11. Berarti mungkin ada bahasan di kelas 10 yang ada di situ sehingga kalian bisa di situ. Oke, kalau merekol seperti itu, kalian harus ingat, materi ini apa ya? Oke, membandingkan materi-materi yang sudah ada. Kamu browsing di situ, ada materi dari A menyampaikan seperti ini, B menyampaikan seperti, C menyampaikan seperti. Berarti kalian mengambil kesimpulan dari hal-hal tersebut, kemudian kamu kembangkan sendiri materi-materi tersebut sehingga kamu lebih bahagia, lebih bagus, lebih efektif dan lebih efisien dalam belajar. Kemudian diskusi. Sekarang banyak diskusi itu. Yang kelima yaitu dengan berdiskusi. Diskusi tidak harus dengan kita harus bertatap muka. Kita berdiskusi dengan istilahnya sekarang ada istilah Zoom. Dengan adanya Zoom kalian bisa berdiskusi dengan beberapa teman kalian atau mungkin WA dengan beberapa tatap muka. Istilahnya sekarang zamannya canggih lah. Istilahnya seperti itu, kalian bisa seperti itu. Dengan begitu kalian bisa berdiskusi antar teman untuk membahas suatu materi dalam pelajaran, nggak membahas yang lainnya loh.
Ya, kita di sini membahas tentang materi pelajaran yang akan kita fokuskan di situ. Karena kita di sini belajar dengan efektif dan efisien, ya. Oke. Kemudian setelah kalian mendapatkan diskusi, kalian dapat diskusi dari temanmu, kemudian kalian mengembangkan materi, kemudian yang tadi ada istilahnya membuat review materi dari beberapa pendapat orang, itu kalian dapat mengambil suatu kesimpulan. Di dalam kesimpulan itu kalian dapat mengerucutkan, berarti jawabannya seperti ini ya, berarti aku seperti ini kan. Nah gitu, itulah cara belajar yang menurut Bu Ratih itu sesuatu yang efektif dan efisien. Karena dengan begitu kalian juga bisa menyimpulkan sesuatu yang bagus, ya. Berarti kalian bisa menyimpulkan kan gimana cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa, ya. Oke, bisa kita review lagi dengan diri kalian. Bisa kalian lihat ya di kami, sudah efektifkah belajar? Sudah efisienkah belajar aku selama ini? Kamu bisa lihat dari keterangan-keterangan yang disampaikan Ibu tadi. Contoh tadi pengaturan waktu belajar, pemilihan tempat, kemudian penggunaan sarana dan prasarana, membuat review materi, mengembangkan materi, mengadakan diskusi, dan membuat suatu kesimpulan. Di situ akhir dari suatu yaitu membuat suatu kesimpulan dari materi atau pembelajaran yang kamu hadapi sekarang ini. Oke anak-anak, itu sedikit dari yang ingin sampaikan Bu Ratih dengan diadakannya pembelajaran daring yang ada sekitar ini. Karena dilihat ada beberapa tugas yang kalian tunda sehingga kalian mempunyai menumpuk tugas tersebut. Ketika akhir klimaks dari tugas itu kalian jebol kepalamu, ya toh, bingung apa yang harus aku kerjakan dulu sementara tagihan-tagihan. Karena apa? Kalian itu terlalu istilahnya gampangke tentang tugas yang apa. Kalau kalian belajar secara efektif, kalian harus menentukan jadwal dulu. Jadwal ini apa? Jadwal ini apa? Jadwal itu apa? Kalian bisa. Dengan begitu, tugas kalian tidak ada tagihan tugas, kalian bisa leluasa belajar dan lain. Dengan begitu akan lebih oke. Semangat, ini ada sedikit masukan dari Bu Ratih. Semoga kalian bisa lebih bagus dalam mengerjakan tugas yang ada. Sebentar lagi kita PAT, kalian bisa belajar, kalian bisa mengulang-ulang tugas yang kemarin, kemungkinan itu akan keluar di PAT. Kalian lebih semangat dengan adanya suatu pembelajar daring, adanya suatu musibah, istilahnya musibah COVID-19 itu menjadikan kalian lebih semangat. Karena apa? Itu bukan menghambat kalian untuk belajar, itu malah lebih menjadikan motivasi kalian. Tidak hanya belajar tatap muka aja, belajar daring saya lebih bisa, lebih efektif gitu. Oke anak-anakku, sekian dari Bu Ratih, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.